adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Uci. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu online kita. Untuk itu Kak Uci minta adik-adik semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sekolah minggu online. Silakan adik-adik semua duduk yang rapi, tidak ada yang makan sambil beribadah, dan tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara beribadah. Adik-adik, walaupun kita beribadah secara online, tetapi juga kita harus benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mempersiapkan diri dengan baik mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini Engkau masih memelihara kami. Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami supaya firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Uci akan bercerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Ia memedulikan umatnya dan mereka mengikuti Dia dalam kasih dan ketaatan. Adik-adik, bacaan kita terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1-18. Sekali lagi bacaan kita terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Adik-adik, suatu hari, Yesus sedang mengajar pengikut-pengikutnya. Dia berkata kepada mereka, "Akulah gembala yang baik." Yesus mengatakan bahwa sama seperti gembala yang baik yang menjaga kawanan dombanya, demikian Dia menjaga umatnya, umat Allah. Adik-adik, Yesus memberi mereka segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup. Daud yang mengalahkan Goliat
adalah seorang gembala yang menjaga kawanan domba-dombanya dan melindunginya dari bahaya atau hewan lain yang ingin mengganggu. Adik-adik, Nabi Yehezkiel juga berkata, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Tuhan sangat mencintai kita adik-adik. Dia mengirimkan gembala terbaik untuk menjaga kita. Dialah Yesus. Adik-adik, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Dia mengenal kita semua, bahkan dia tahu nama adik-adik sekalian. Yesus juga dengan lembut memimpin dan memelihara anak-anak Allah, sama seperti gembala yang baik memedulikan dan menjaga domba-dombanya. Adik-adik, dalam Mazmur 23 ayat 1-6 berkata, "Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Adik-adik, Yesus berkata, domba-dombanya mengenal suaranya. Domba-dombanya mengenal suara Yesus dan percaya kepadanya, dan melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka tahu Yesus akan menjaga mereka dengan aman dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Gembala yang baik menjaga baik-baik kawanan domba-dombanya, adik-adik. Dia memberi mereka makan yang baik dan air yang bersih. Gembala akan membiarkan mereka beristirahat di tempat yang teduh, bahkan dibawa kembali anak-anak domba yang terpencar atau tersesat, dan memastikan tidak ada binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Adik-adik, Yesus memimpin mereka ke kandang domba pada malam hari, di mana mereka beristirahat dengan aman dari bahaya. Yesus adalah gembala yang baik dari semua gembala yang ada. Dia adalah gembala kita dan kitalah domba-dombanya. Dia menjaga setiap saat, bahkan tidur pun dia tetap menjaga kita. Dan kita merasa aman jika kita dekat dengan gembala kita. Adik-adik, bahkan Yesus sendiri memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Apa maksudnya? Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan domba-dombanya, yaitu kita umatnya. Yesus menyerahkan hidupnya sehingga dia mendapatkan penghukuman yang seharusnya kita terima atas dosa-dosa kita. Adik-adik, Yesus mau mengingatkan kita kembali dari cerita hari ini bahwa kita patut bersyukur karena kita sangat berharga, maka Yesus sendiri yang mengawal dan membimbing kita seperti domba. Adik-adik, ada gembala yang benar-benar gembala, ada juga gembala upahan atau gembala yang dibayar, tetapi kerjaannya tidak memperhatikan gembala-gembalanya. Ketika bahaya datang, gembala upahan ini lari meninggalkan domba-dombanya. Sedangkan Yesus, gembala yang baik, mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba-dombanya dari bahaya dan selalu menuntun keluar masuk domba-dombanya, serta memastikan jumlah domba-dombanya dengan benar. Yang berikut adik-adik, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Tuhan Yesus, gembala yang agung yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun ada bahaya di depan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada kesukaran yang besar, kita tidak perlu takut. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita sebagai domba-dombanya harus terus hidup mengikuti Dia, yaitu gembala yang baik, di dalam kasih dan ketaatan, serta melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, sesuai dengan firman hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati adik-adik sekalian, dan adik-adik semua dapat menjadi domba-domba yang selalu taat kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan.
Hai domba, dengarlah suara gembalamu memanggilmu pulang. Hari telah malam, dirimu tersesat, bahaya mendekat. Sadarlah kau cepat, lihat gembalamu. Betapa kasihnya, ia mencarimu, memanggil-manggil namamu. Hai domba, lekaslah, tinggalkan tempatmu, larilah padanya, dia akan memelukmu. Hai domba, dengarlah suara gembalamu memanggilmu pulang. Hari telah malam, dirimu tersesat, bahaya mendekat. Sadarlah kau cepat, lihat gembalamu. Betapa kasihnya, ia mencarimu, memanggil-manggil namamu. Hai domba, lekaslah, tinggalkan tempatmu, larilah padanya, dia akan memelukmu. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, adik-adik, aktivitas kelas kecil yaitu akan membuat topeng domba, dan aktivitas kelas besar akan membuat hiasan gantungan seperti ini ya. Adik-adik jangan lupa setelah dikerjakan aktivitasnya, adik-adik boleh foto sambil memegang aktivitas masing-masing, kemudian dikirimkan ke nomor WA guru sekolah minggu masing-masing. Nah adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita. Untuk itu Kak Uci ajak semua untuk kembali memuji Tuhan. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan berkati supaya firman ini bisa menjadi pelajaran untuk kami anak-anak-Mu dapat menjadi domba-domba yang taat mengikuti gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik.